Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, utamanya para peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Sekali lagi, PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengerjakan LK 1.2, lembar kerja 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Semoga video ini bermanfaat dan semoga saudara-saudara pemirsa sehat dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang berbahagia, jadi ini adalah alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Ada 9 langkah ya. Dan yang 3 langkah ini adalah untuk satu mata kuliah yang namanya pendalaman materi atau analisis materi ajar berbasis masalah. Nah, LK 1.2 itu ada di langkah kedua, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Seperti kita pahami bahwa analisis materi ajar berbasis masalah terdiri atas 3 langkah. Terdiri atas 3 langkah seperti ini, yang totalnya diselesaikan dalam waktu 12 hari, kalau total PPG 57 hari. Nah, langkah kedua adalah yang ini, eksplorasi penyebab masalah, yang akan dituntaskan menurut jadwal selama 6 hari 42 jam pelajaran. Nah, mulai hari keempat sampai hari ke-9 itu aktivitasnya seperti ini. Yang pertama, hari keempat ya, mengelompokkan masalah yang teridentifikasi. Ini berasal dari tahapan atau langkah sebelumnya ya, dari LK 1.1. Lalu hari kelimanya melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi penyebab masalah. Lalu hari ke-6 dan ke-7 dilakukan wawancara. Ya, setelah tadi kajian literatur, sekarang wawancara. Ini di juknis PPG-nya sudah dipandu ini di hari ke-6, ini dengan guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Hari ke-7-nya dengan pengawas sekolah dan pakar. Karena barangkali ada masalah-masalah yang memang lebih dominan, informasinya digali dari guru, bisa juga dari kepala sekolah, bisa juga dari rekan sejawat, bisa juga dari pakar ya. Tetapi memang harus cermat ya, jangan sampai salah alamat menanyakannya, misalnya masalahnya motivasi rendah lalu bertanya kepada pengawas sekolah, tentu harus dengan cara bertanya yang benar, kalau tidak bisa lucu, misalnya contoh, Pak Pengawas, mahasiswa saya ini enggak semangat, enggak, motivasinya rendah, ini apa ya penyebabnya? Ya, Pak Pengawas yang tidak tahu konteks siswanya seperti apa, tentu sulit untuk menjawabnya. Jadi jangan sampai salah alamat ya bertanyanya. Baik, lalu hari ke-8 ini adalah melakukan diskusi tentang hasil kajian literatur dan wawancara, dan ini menurut saya adalah saat yang tepat untuk mengerjakan LK 1.2, eksplorasi penyebab masalah. Saya mohon maaf sebelumnya, ini hanya kesimpulan saya. Jadi saat yang tepat itu ya di hari ke-8 ini. Mohon maaf, rekan-rekan sahabat saya, para dosen tentu punya desain kapan LK ini tepat, lebih mudah untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, maka dari itu para mahasiswa ikuti yang disampaikan dosen saudara ya, ditaklimi ya. Jadi saya tidak ada maksud untuk mengatur, mengarahkan harus di hari ke-8 ya. Tapi kalau misalnya sepakat dengan yang saya sampaikan di hari ke-8 juga silakan. Menurut saya ini saat yang tepat. Mengapa? Nanti saya jelaskan cara mengisinya, kenapa hari ke-8 ini saat yang tepat untuk mengisi LK 1.2 ya. Berikutnya hari ke-9-nya presentasi, selesai ya. Nah, tagihan hari ke-4 sampai ke-9 tahapan eksplorasi penyebab masalah itu adalah LK 1.2 yang bentuknya seperti ini. Ada kolom masalah yang diidentifikasi, ada hasil eksplorasi penyebab masalah, ada analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, agar kita memperoleh nilai yang maksimal, kita harus pahami rubrik penilaian untuk LK 1.2, tentu kita mengarah ke yang ini, mengerjakan semua kolom masalah yang diidentifikasi, hasil eksplorasi penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah dengan bahasa yang baik dan benar. Ya, kita berupaya untuk mencapai yang angka maksimal. Nah, sekarang
sampai pada bagaimana mengerjakan LK 1.2 itu tentang eksplorasi penyebab masalah. Ya. Ini LK-nya. Kalau saudara peserta download di LMS-nya, nanti akan ketemu lembar kerja seperti ini. Ya. Kolom pertama nomor ya. Kolom keduanya masalah yang telah diidentifikasi. Ini diambil dari LK 1.1 tentang identifikasi masalah yang sudah saudara kerjakan di langkah sebelumnya. Lalu yang kedua, kita lakukan eksplorasi penyebab masalah. Berasal dari mana itu? Dieksplorasi berdasarkan kajian literatur yang dilakukan di hari kelima dan wawancara yang dilakukan di hari ke-6 dan 7. Lalu analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini yang menurut saya itu tuntas dilakukan di hari ke-8. Ya. Menganalisis hasil kajian literatur dan wawancara yang sebaiknya dikonfirmasi dengan pengamatan atau observasi sehingga dapat ditentukan penyebab masalah yang tepat dan cocok atau sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kelas. Jadi rekan-rekan para dosen tentu sepaham ya bahwa sumber data itu bisa dari studi literatur ya, dari wawancara ya, lalu juga bisa dari pengamatan atau observasi. Nah, ini observasi ini adalah kelas nyata itu ya. Kajian literatur dikonfirmasi dengan kajian literatur dan wawancara dikonfirmasi dengan kondisi real siswa sehingga dapat menentukan penyebab masalah yang cocok dan sesuai dengan karakteristik peserta didik itu ya. Oke. Sekarang satu persatu ya, kita isi kolom-kolomnya. Jadi masalah yang diidentifikasi yang kemarin diselesaikan di LK 1.1 ini kita bawa untuk mengisi kolom kedua ini. Masalah yang telah diidentifikasi dimasukkan ya semua seperti ini. Ini contohnya. Jadi kalau ada motivasi belajar siswa rendah kemarin di sini juga motivasi belajar siswa rendah. Oke. Di sini ada siswa mengalami kesulitan memahami materi titik-titik, materi apa begitu. Di sini juga siswa mengalami kesulitan memahami materi titik-titik. Tuntas, mudah ini. Ya. Sekarang masalahnya kita mengisi yang kolom berikutnya. Kolom ketiga, kolom 1 nomor, kolom kedua masalah yang telah diidentifikasi, kolom ketiga hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini sumbernya dari kajian literatur dan hasil wawancara. Saya pandu sekedar berbagi saja ya, tetapi saya yakin dosen saudara juga akan memandu bagaimana mencari literatur, bagaimana mengkaji literatur. Jadi contoh yang paling gampang tentu kalau kita ingin mengkaji literatur motivasi belajar siswa rendah, ya kita masuk ke Google cari faktor penyebab motivasi belajar, ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, itu pasti akan muncul banyak. Ya, kalau kita klik akan dapatkan banyak sekali ya tulisan-tulisan tentang itu. Ada artikel, ada blog, macam-macam ya. Tapi nanti yang dipilih yang seperti apa nanti saya sampaikan. Lalu kalau saudara menginginkan hanya yang berfile PDF, ya tambahkan di sini ya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, lalu file type -2 PDF. Nanti biar yang akan tersortir yang muncul file-file PDF saja. Atau kalau nggak puas, kalau dosen saudara misalnya coba dicari literatur yang luar negeri juga. Saudara bisa ngetik misalnya determinant of learning motivation ya, atau factors affecting learning motivation. Nah, itu juga nanti akan keluar seperti ini. Determinan itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi sama saja ya. Determinant of learning motivation from the perspective of apa ini contoh artikelnya 2019 baru juga ya. Oke. Nah, bagaimana cara memilih literatur? Saran saya literatur yang ada itu kita pilih yang buku teks atau yang kedua adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Jangan sampai saudara di Google ketemu blog, tulisan blog, saudara jadikan sebagai literatur. Nanti akan susah karena nanti ini akan menjadi bahan ketika menyusun laporan. Ya. Jadi laporan, maka ada daftar pustaka, saudara kalau ngambilnya dari blog ya menjadi akan kesulitan. Ya, seperti ini. Contoh seperti ini. Ya. Jadi kalau ini judul artikelnya ada,
penulisnya ada, tahun terbitnya ada, ya, nama jurnalnya ada, Journal of Economic Education, ya, volumenya ada, nomor atau isunya ada, halamannya ada. Nah, membacanya, tipsnya, sebetulnya saudara tidak harus membaca seluruh isi artikel. Cukup dibaca abstraknya saja. Kalau abstrak itu bagus, pasti akan ketemu ya faktor-faktor yang mempengaruhi yang saudara cari tadi. Seperti ini kan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ekonomi, ya, kesulitan pembelajaran ekonomi. Ya, ini pasti ketemu. Nah, kalau di abstrak kok belum ketemu, cari di kesimpulan, pasti ketemu. Nah, itu. Jadi tidak harus membaca semua ya. Kalau tertarik boleh dibaca semua, kalau tertarik boleh dibaca semua. Tapi kalau waktunya terbatas, cukup dibaca abstraknya lalu simpulannya. Nah, begitu. Nah, saudara, berikutnya ada cara lain untuk menelusur literatur itu dari web atau laman jurnalnya ya. Jadi kalau dari Google kan terlalu banyak yang kita peroleh, kita harus mensortir. Kalau memang kita sudah punya alamat laman jurnalnya, kita bisa telusur dari situ. Misalnya kita punya laman salah satu jurnal EEAJ atau Economic Education Analysis Journal di Universitas Negeri Semarang, kita cari alamat jurnalnya, ketemu ini misalnya, maka kita telusur di sini. Nah, lalu setelah lamannya tampil seperti ini, lalu arsipnya ini kita klik, akan ketemu berbagai edisi, salah satu edisi kita klik, ketemu judul-judul artikel, cari yang dekat dengan tema masalah kita tadi. Ya, jadi begitu. Ya, baik, kembali lagi ya ke cara pengisian ya tadi. Ini masalah yang diidentifikasi, lalu kita hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini yang dieksplorasi berdasarkan kajian literatur yang dilaksanakan di hari kelima dan wawancara di hari ke-6 dan ke-7. Misalnya, contoh ya ini ya. Nah, masalah yang telah diidentifikasi motivasi belajar siswa rendah. Lalu di hari kelima ini kita melakukan kajian literatur yang caranya saya sebutkan tadi, ketemu misalnya Hafid 2021 menyatakan motivasi belajar dipengaruhi oleh 1, minat siswa, 2, manfaat materi bagi kehidupan siswa, kreativitas guru dalam merancang pembelajaran, strategi atau teknik atau metode pembelajaran guru, perhatian orang tua, sarana dan prasarana pembelajaran, suasana pembelajaran. Lalu literatur yang lain, Widodo 2020 menyatakan motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal terdiri dari fisik dan psikologis, eksternalnya terdiri atas sosial, keluarga, lingkungan pembelajaran, guru, sumber belajar, dan fasilitas belajar. Nah, tergantung ya berapa literatur batasannya, minta petunjuk dari Bapak Ibu dosen ya. Misalnya Bapak Ibu dosen menetapkan sekurang-kurangnya 3 ya, tambah lagi 1 lagi. Ya, lebih banyak lebih baik. Lalu berikutnya di hari ke-6 dan ke-7 hasil wawancaranya seperti apa ditulis ya. Misalnya sebagian siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini disebabkan oleh minat belajar rendah. Materi disajikan tidak menarik, materi sulit dipahami, inovasi pembelajaran guru masih terbatas sehingga cara mengajar guru tidak menarik, sarana pembelajaran terbatas. Lebih bagus lagi kalau ini bisa dirinci ya, hasil dari kepala sekolah seperti apa, hasil wawancara kepada guru seperti apa, kepada pengawas seperti apa, kepada pakar seperti apa, mungkin akan lebih bagus. Karena masing-masing punya perspektif yang berbeda-beda. Mungkin guru ketika ditanya, ya saya nggak bisa kreatif, ya karena peralatan terbatas. Yang bisa menjawab sarana terbatas itu adalah kepala sekolah. Ya. Guru bisa saja menjawab, saya nggak bisa kreatif karena kesempatan untuk diklat itu amat terbatas. Lalu kepala sekolah nanti seperti apa ya akan bisa menyampaikan mengapa kesempatan diklatnya terbatas karena mungkin ya sumber daya manusia terbatas kalau berangkat diklat yang mengajar siapa dan seterusnya. Nah ini ada berbagai perspektif di situ ya dari berbagai sumber yang kita wawancarai akan menjadi kaya ya tentang eksplorasi penyebab masalah ini. Nah, kalau
Masalah yang kedua, siswa mengalami kesulitan memahami materi. Ya, lakukan kajian literatur di hari kelima seperti apa, ya. Lalu wawancaranya hari ke-6 dan ke-7 seperti apa. Selesai, kolom ketiga selesai. Ya. Berikutnya kita isi kolom keempat. Kolom ke-1 adalah nomor, kolom kedua ini masalah, kolom ketiga eksplorasi penyebab masalah, kolom keempat adalah analisis eksplorasi penyebab masalah. Ya. Menurut pemahaman saya sekali lagi bisa salah ya. Saya tentu berharap apa yang saya sampaikan ini tidak membelenggu rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang bertugas sebagai dosen PPG. Kami persilahkan ya. Ini hanya menurut pemahaman saya karena saya juga membaca dari membaca juknisnya. Hari ke-8 itu menganalisis hasil kajian literatur dan wawancara dikonfirmasi dengan pengamatan atau observasi sehingga dapat ditentukan penyebab masalah yang tepat dan cocok dengan karakteristik peserta didik dan kelas tersebut. Literatur itu kan berlaku umum, ya. Bisa saja di kelas kita nggak cocok. Nah, itu yang dimaksud dilakukan analisis ini. Nah, misalnya ini kita isi ya, ini misalnya ya contoh saja. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi atau pengamatan, dapat diketahui bahwa penyebab masalah motivasi belajar siswa yang rendah adalah 1. Metode mengajar guru yang kurang inovatif, 2. Sarana pembelajaran terbatas. Misalnya loh ya ini harus real ya, betul-betul dikaji. Nah, yang dimaksud analisis itu mengurai, maka ditambahkan penjelasan mengapa 2 ini yang ditetapkan. Kok bukan yang lain? Kan ada banyak ini, dari literatur ada banyak. Wawancara juga ada banyak faktor penyebabnya. Tapi saudara peserta memutuskan 2 ini loh, penyebab yang cocok, ya, yang tepat, sesuai dengan kondisi real siswa dan atau peserta didik dan kelas adalah ini. Nah, ini ditambah penjelasan lebih bagus ini. Saya malah tidak ada penjelasan. Jadi mengapa nomor 1, mengapa nomor 2? Ini yang disebut analisis. Sehingga pembaca itu menjadi memperoleh alasan yang rasional kenapa 2 hal itu yang dipilih. Begitu juga dengan identifikasi masalah yang kedua. Ini misalnya setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi atau pengamatan, dapat diketahui bahwa penyebab masalah kesulitan siswa dalam memahami materi titik-titik, materinya apa ya, karena ini bisa beda-beda antara satu peserta dengan peserta yang lain. 1, karena memang tingkat kesulitan materi itu, ya, materi itu memang memiliki tingkat kesulitan dibanding dengan materi yang lain. Yang kedua, cara mengajar guru. Sudah materinya sulit, guru cara ngajarnya juga tidak sistematis, tidak bisa menjelaskan, atau jangan-jangan gurunya juga tidak memahami materi yang itu, yang dengan tingkat kesulitan tinggi itu. Nah, ini ya wajar kalau siswa mengalami kesulitan memahami materi tersebut. Nah, tapi contohnya ya hanya 2 saja ya, jangan semua. Nah, semua nanti saya jadi peserta PPG nanti ya. Lainnya dikerjakan sendiri. Semoga ini bisa membantu. Saya senang kalau bisa membantu teman-teman, para guru semua. Bagi yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe channel saya. Dan terima kasih, semoga sukses semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.